adik-adik. Shalom. Aduh lemes banget kak, kamu sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merayakan hari Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kakak mau undang adik-adik semua untuk serius, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan udah mau mati buat kita 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Dan kita juga mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Karena itu kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Kami mau memberikan hidup kami mau memberikan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mau mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sungguh indah Bapa, cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bisa
mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberikan roh puji-pujian ke atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakakmu sapa adik-adik dulu. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Kakak mau ajak semua adik-adik untuk memuji Tuhan, untuk menari buat Tuhan. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Yesus disalibkan karena kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan,
karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik semua boleh siapkan persembahannya terlebih dahulu. Mari kita angkat pujian Hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa,
Sebelumnya kita mari berdoa buat persembahan kita, dipimpin oleh Kak Grace. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah memberi, kiranya Engkau berkati persembahan kami, kiranya dapat berguna untuk bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Amin. Kita udah memuji Tuhan, kita udah menari buat Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian baik dari firman Tuhan. Adik-adik semua boleh lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau datang dengan kesungguhan hati. Karena karya Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dia telah berkorban bagi kita. Dia yang menggantikan kita untuk menebus setiap dosa kita. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, mari kita sembah Dia. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Katiar bertemu dengan adik-adik lagi. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lagi belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini lagi Tuhan memberkati kami. Kami boleh memuji, boleh menyembah Tuhan, dan sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami semua pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Kalau ada kuasa-kuasa yang mencoba mencuri benih-benih firman Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang memberkati kami semua. Haleluya, amin. Ya adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang Esau. Dan siapa? Ya, iya betul, tentang Yakub dan Esau. Nah, minggu lalu firman Tuhannya kita pelajari mengatakan bahwa Yakub itu pergi ke Haran. Dia pergi ke Haran ya adik-adik, masih ingat ya? Pergi ke Haran. Jadi ketika dalam perjalanan dia menuju Haran, dia berhenti di satu tempat untuk tidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa Tuhan akan memberkati Yakub. Nah, kita lanjutkan firman Tuhan kita yang minggu lalu. Hari ini firman Tuhan kita bertema Yakub di rumah Laban. Terambil dari Kejadian pasal yang ke-29 dan pasal yang ke-30. Nanti adik-adik yang di rumah boleh baca Alkitabnya. Kejadian 29 sampai pasal 30. Ya, sekarang boleh ditutup Alkitabnya, adik-adik boleh dengarkan Katiar. Ketika Yakub sampai di Haran, sebelum dia masuk ke kota Haran, Yakub melihat di padang rumput, dia bertemu dengan sekelompok gembala-gembala. Bertemu dengan sekelompok gembala-gembala dan dia heran. Siapa ya? Mereka banyak sekali. Lalu Yakub bertanya,
Yakub bertanya kepada orang-orang yang dia lihat itu di padang rumput itu, "Kalian dari mana?" Yakub bertanya seperti itu kepada mereka. Lalu mereka bilang, "Kami dari Haran." Yakub senang sekali adik-adik, karena orang-orang itu ternyata berasal dari Haran. Yakub senang mendengarnya dan bertanya lagi, "Kalian kenal nggak dengan Laban?" Lalu mereka bilang, "Iya, kami kenal dengan Laban." Lalu mereka bilang sama Yakub, "Itu lihat, anaknya datang. Itu anaknya Laban. Dia bernama Rahel." Rahel itu bekerja mengembalakan domba-domba ayahnya. Makanya dia datang ke padang rumput ini. "Ketika kami berkumpul nanti, sumur yang ditutupi oleh batu itu akan dibuka dan semua domba-domba kami dikasih minum." Nah, Yakub senang karena dia melihat Rahel datang menghampiri mereka yang ada di situ. Ketika Yakub melihat Rahel itu, lalu Yakub menggulingkan batu penutup sumur itu dan mereka memberi kambing domba itu minum. Lalu Yakub menceritakan dan dia memperkenalkan dirinya kepada Rahel bahwa ia masih sanak saudara ayahnya. Rahel sangat senang dan ia pulang menceritakan kepada ayahnya. Ketika Laban mendengar cerita itu, Laban pun sangat senang. Yakub diundang ke rumahnya. Hari itu Yakub juga datang ke rumah Laban. Ya, karena saking senangnya Laban bertemu dengan saudaranya, Yakub diundang ke rumahnya. Dan memang Yakub datang ke Haran untuk tinggal bersama dengan Laban. Setelah sebulan Yakub tinggal di rumah Laban dan bekerja, Laban bertanya kepada Yakub, "Masa kamu bekerja di rumah saya secara cuma-cuma? Kamu bilang sama saya, upah apa yang akan saya berikan kepada kamu?" Laban bertanya kepada Yakub. Adik-adik, Laban mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang tua bernama Lea dan yang muda bernama Rahel. Yakub mencintai Rahel. Lalu Yakub berkata kepada Laban pamannya, "Aku akan bekerja di rumahmu di sini untuk mendapatkan Rahel sebagai istriku." Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Aku akan bekerja di sini untuk mendapatkan Rahel." Dan Laban setuju. Adik-adik, Yakub bekerja di rumah Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tiap hari dia pergi ke ladang untuk mengembalakan domba-dombanya. Dia senang, dia bersemangat karena dia tahu setelah 7 tahun dia bekerja, dia akan menikah dengan Rahel. Karena Rahel sangat dicintai oleh Yakub. Yakub bekerja, tiap hari dia pergi ke ladang, mengembalakan domba, memberi minum, membawa padang rumput, membawa domba-dombanya untuk makan di padang rumput. Lalu ketika genaplah tahun yang ke-7, Laban mengadakan perjamuan, acara pernikahan yang sudah dijanjikan kepada Yakub. Dia mengundang orang-orang untuk mengadakan pesta. Hari itu putri yang dijanjikan oleh Laban kepada Yakub memakai pakaian sesuai dengan adat istiadat mereka waktu itu. Pengantin perempuannya memakai tudung, wajahnya ditutupi dengan cadar. Lalu ketika pesta itu dilakukan, Yakub tidak bisa melihat calon pengantinnya dia. Nah, tapi ketika sudah malam, Yakub sangat kaget. Ternyata orang yang dia nikahi bukanlah Rahel, tetapi Lea kakaknya. Yakub sangat kesal.
Yakub sangat kecewa kepada Laban. Besok harinya Yakub menghampiri Laban. Lalu Yakub bertanya kepada pamannya, "Saya telah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Mengapa engkau malah memberikan Lea?" Laban hanya menjawab, "Ya memang begitu adat istiadat kami di Haran. Seorang adik tidak boleh menikah lebih dahulu dari kakaknya. Kalau begitu, kamu harus bekerja 7 tahun lagi, maka kamu akan menikah dengan Rahel." Mendengar itu, Yakub pun setuju. Dia akhirnya bekerja 7 tahun lagi. Seperti 7 tahun yang pertama, Yakub dengan semangat bekerja. Dia mengembalakan domba-dombanya ke padang rumput, memberi minum selama 7 tahun. 7 tahun itu tidak dia rasa lama, karena dia tahu bahwa dia akan menikah dengan Rahel, perempuan yang dia cintai. Akhirnya adik-adik, 7 tahun yang dinantikan oleh Yakub tiba. Yakub menikah dengan Rahel. Ya, Yakub akhirnya menikah dengan Rahel. Yakub sangat diberkati oleh Tuhan. Lalu setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub berpikir bahwa dia harus kembali ke rumah ayahnya. Dia mau memperkenalkan keluarganya, memperkenalkan anak-anaknya kepada ayahnya. Tapi ketika Yakub berkata kepada Laban, Laban tidak setuju adik-adik. Lalu Yakub bilang kepada Laban dan Laban tidak setuju. Lalu akhirnya Laban berkata kepada Yakub bahwa dia harus kembali bekerja. Dia harus kembali bekerja. "Baiklah, aku akan mengembalakan kawanan dombamu lagi. Aku minta setiap domba yang belang dan berbintik, setiap anak domba yang berwarna gelap, dan setiap kambing yang belang dan berbintik dan sebagai upahku." Yakub memberi syarat itu dan Laban setuju. Akhirnya Yakub bekerja kembali di rumah Laban. Tahun-tahun berganti dan Tuhan memberkati Yakub. Sehingga kawanan domba Yakub semakin banyak dan besar jumlahnya. Tetapi kawanan domba Laban menurun. Tuhan memberkati Yakub dengan memberikan 11 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang bernama Dina. Tuhan menggenapi janjinya. Tetapi kapan dia akan pulang kembali ke rumah ayahnya? Ya, adik-adik, ceritanya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini berhenti sampai di situ. Ketika Yakub kembali bekerja untuk ketiga kalinya di rumah Laban, dia mendapatkan domba-domba yang berbintik-bintik, dia mendapatkan domba-dombanya seperti yang disepakati dia dengan Laban, dan jumlahnya itu sangat banyak. Tapi kapan dia akan kembali ke rumah ayahnya? Apakah dia bisa kembali pulang ke rumah ayahnya? Adik-adik harus tetap menunggu bagaimana ya kelanjutan firman Tuhannya minggu depan. Jadi pastikan adik-adik juga beribadah minggu depan melalui ibadah online kita. Nah adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini dari firman Tuhan? Dari Yakub di rumah Laban. Yang pertama, tadi Yakub ingin menikah dengan siapa? Rahel. Tapi apa yang dia dapati? Dia dibohongi oleh Laban. Dia bukan menikah dengan Rahel, tapi Laban memberikan siapa? Lea kepada Yakub. Nah adik-adik, tapi Yakub tidak putus asa sampai akhirnya dia bisa menikah dengan Rahel, orang yang dia cintai. Nah, apa yang kita pelajari adik-adik? Ternyata manusia itu bisa berbohong. Tapi ingat, Tuhan kita tidak akan pernah berbohong. Minggu lalu Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan akan memberkati Yakub.
Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan akan menyertai Yakub kemanapun dia pergi. Dan lihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Yakub. Tuhan memberkati Yakub, kambing dombanya banyak. Ketika dia datang ke rumah Laban, dia tidak bawa apa-apa. Tapi di akhirnya dia memiliki domba yang banyak. Dia memiliki istri yang cantik-cantik. Dia memiliki anak-anak yang ganteng, yang cantik. Itu adalah berkat Tuhan untuk Yakub. Itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada Yakub. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan berbohong. Kalau manusia berjanji, manusia bisa bohong. Manusia bisa lupa. Mungkin kadang kita pernah alami mungkin ada siapa saudara kita mungkin janji, teman kita janji, tapi mereka tidak genapi. Mungkin mereka tidak genapi gara-gara mereka lupa. Tapi yang harus kita ingat pertama, kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati kita, Tuhan berjanji memberkati Yakub dan Tuhan genapi. Tuhan memberkati Yakub. Tuhan berjanji memberkati kita, memberkati adik-adik, mama papa yang ada di rumah, memberkati Katiar, maka Tuhan akan menggenapinya. Itu yang kita pelajari pertama. Lalu yang kedua, apa yang kita pelajari adik-adik? Kita harus selalu mengingat janji Tuhan. Bagaimana caranya kita mengingat janji Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan. Karena Alkitab ini adalah perkataan Tuhan Yesus, berisi tentang janji-janji Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi kita harus selalu mengingat janji Tuhan. Waktu kita sedih, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Waktu kita mengalami kesusahan, Tuhan berjanji akan memberi jalan keluar, kita ingat. Lalu kita akan berdoa, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keluar. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah berbohong. Tuhan akan selalu menggenapi janjinya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat semua janji-janji Tuhan. Bagaimana caranya kita mengingat janji Tuhan? Kita harus membaca firman Tuhan. Itu yang kedua yang kita pelajari. Nah, adik-adik, seperti Yakub, dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya, dia mengingat di dalam pikirannya, bahwa Tuhan akan memberkati dia, bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dia percaya bahwa Tuhan menggenapi janjinya satu persatu. Memang tidak sekaligus janji Tuhan itu diberikan. Kita harus setia, harus selalu setia menanti setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, adik-adik harus setia menanti janji Tuhan. Katiar harus setia menanti janji Tuhan. Mama papa di rumah juga harus setia menanti janji Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap setia berdoa, tetap setia baca firman. Yakin bahwa Tuhan akan menjawab, menggenapi semua janji-janji Tuhan. Makanya kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Tidak perlu berharap kepada manusia, tapi kita harus berharap kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak akan pernah berbohong, Tuhan yang akan selalu menggenapi janjinya kepada anak-anaknya yang takut akan Dia, kepada anak-anaknya yang setia menanti jawaban dari doa-doanya. Itu yang kita pelajari. 2 hal adik-adik harus ingat. Yang pertama tadi, bahwa Tuhan tidak akan pernah berbohong. Tuhan akan selalu menggenapi janjinya. Lalu yang kedua, kita harus selalu mengingat janji Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik boleh buka di rumah Kejadian pasal 28. Sudah? Adik-adik boleh baca, sudah buka semua Kejadian pasal 28 ayatnya yang
15. Sudah adik-adik? Di rumah sudah buka? Kejadian pasal 28 ayat 15. Perhatikan Alkitabnya, kita baca sama-sama. 1, 3. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sekali lagi perhatikan Alkitabnya. Ya, perhatikan kalau adik-adik yang tidak pegang Alkitab boleh perhatikan di handphonenya, di layarnya ya. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali. Ya, itu ayat hafalan kita minggu ini. Aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ingat, ini buat adik-adik, buat Katiar, buat mama papa yang ada di rumah. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Ya, itu ayat hafalan kita minggu ini. Baik, ingat, jadi ingat. Kemanapun kita pergi, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kalau Tuhan memberkati Yakub dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati kami semua. Baik anak-anak yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah maupun siapapun kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Hamba berdoa Bapa menyerahkan semua anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan akal budi hikmat yang daripada Tuhan. Ketika mereka mengikuti pelajaran mereka, mungkin mereka belajar dari rumah ataupun mereka yang sudah pergi ke sekolah. Hamba berdoa perlindungan dari Tuhan menjadi bagian milik mereka. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan hindarkan semua anak-anak kami dari segala hal yang jahat. Engkau memberkati kedua orang tua mereka, Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha yang mereka lakukan. Tuhan membuat semuanya berhasil sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau kedapatan ada di antara kami yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan kesembuhan. Kalau ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Seperti Bapa memberkati Yakub, maka Bapa juga akan memberkati kami semua. Tuhan memberkati bangsa negara kami, Tuhan memberkati kota kami, Bekasi ini Tuhan. Tuhan memulihkan setiap situasi, setiap keadaan yang di tengah-tengah bangsa kami ataupun kota kami. Dan biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di kota kami Bekasi, ada di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa pada hari ini. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.